Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Gunung, Kabupaten Rembang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 240311722288. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan video UKIN atau uji kinerja dengan materi mengaji dan mengkaji surat Hatim. Materi ini adalah materi kelas 4 SD semester 2. Saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Nur Rohmah dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Allah supaya pembelajaran hari ini bisa lancar tanpa suatu halangan apapun. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Selesai. Silakan duduk kembali Mas Buat, terima kasih. Nah, anak-anakku, selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu nggih. Coba hari ini apakah ada yang tidak masuk? Coba tengok kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang masuk hari ini? Masuk semuanya? Ya, Bu Guru cek terlebih dahulu ya. Abdul Jalal, Adelvia Rahmadewi, Ananda Selva Elvina, Anissa Noviana. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir, tidak ada yang izin ya. Nah, anak-anakku, selanjutnya ya seperti biasanya kita melakukan pembiasaan ya. Setiap pelajaran pendidikan agama Islam kita melakukan pembiasaan yaitu membaca surat-surat pendek. Hari ini kita sampai pada surat Al-Fil. Ayo kita baca bersama-sama. Mulai dengan ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim dairan ababil tarmihim bihijaratim min sijil
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, Nana, bagaimana hari ini? Semangat untuk mengikuti pelajaran? Ya, apakah ada yang masih mengantuk hari ini? Atau mungkin ada yang badannya kurang fit? Ya, mungkin kalau ada yang masih kurang semangat, ayo kita semuanya berdiri terlebih dahulu semuanya ya. Ya. Agar hari ini lebih semangat lagi, mari kita lakukan ice breaking ya. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Semuanya sudah hafal ya? Ya, sebentar ya. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bagaimana? Sudah semakin semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Sudah semakin semangat? Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak selanjutnya, Bu Guru mau tanya nih, ya, kira-kira anak-anak masih ingat tidak materi pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang materi apa ya? Apa Mbak Sinta? Asmaul Husna. Oh iya, benar sekali ya, tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Ada yang bisa menjawab? Apa Mbak Sinta lagi? Nama-nama baik. Iya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah. Ada berapa sih jumlahnya? Berapa Mbak Nanda? 99. Nah, hari ini, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang surat At-Tin ya. Nanti kita akan membahas lebih detail mengenai surat At-Tin itu apa, di dalamnya ada kandungan isinya apa saja seperti itu ya. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya lagi nih. Anak-anak hari ini sudah mengaji belum? Sudah. Bagus ya. Anak-anak biasakan ya, setiap selesai sholat fardu kita usahakan untuk membaca Al-Quran ya, supaya kita mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Bu Guru mau tanya lagi nih ya. Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tujuannya untuk apa? Silakan Mas Devi apa? Karena Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah dan umat. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Mas Devi. Ya, betul ya. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tujuannya untuk sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Terus apa sih kelebihan manusia dengan makhluk yang lainnya? Kelebihannya apa? Silakan Mbak Sofi. Manusia diberi akal untuk berpikir, sedangkan makhluk yang lainnya tidak diberi akal. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Sofi. Ya, benar sekali ya. Manusia perbedaannya, manusia diberi akal pikiran untuk berpikir. Ya, sedangkan makhluk yang lainnya seperti hewan, mereka tidak diberi akal. Terus ya, kenapa ya Allah sudah menciptakan manusia begitu sempurna? Allah menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebabnya karena apa? Nah, silakan Mbak Nisa. Karena manusia tidak melaksanakan amal soleh. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Nisa, benar ya. Mereka ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya karena mereka tidak beriman dan beramal soleh. Mereka lalai melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, anak-anak, beberapa pertanyaan tadi ya yang Bu Guru ajukan kepada kalian itu nanti ada hubungannya dengan materi surat At-Tin ya. Sebelumnya Bu Guru lebih detail lagi menjelaskan tentang surat At-Tin. Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai pada pertemuan hari ini ya, yang harus anak-anak kuasai. Tujuan pembelajarannya adalah sebentar ya. Ya, ini
Coba perhatikan semuanya ya. Inilah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai atau capai pada pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui hukum non sukun dan tanwin pada surat At-Tin dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami kandungan isi yang terdapat pada surat At-Tin dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menulis At-Tin dengan baik. Dan yang kelima, peserta didik mampu menghafal surat At-Tin dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Sanggup? Ya, harus sanggup ya. Semangat ya. Anak-anak, mari kita mulai materi hari ini mengenai surat At-Tin ayat 1 sampai ke 8. Nah, anak-anak coba lihat gambar yang ada di layar LCD depan. Ya, itu ada buah apa? Buah tin dan buah zaitun. Ya, kira-kira apa sih hubungannya dengan materi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, buah tin dan buah zaitun itu, ya, buah yang diterangkan dalam surat At-Tin. Ya, buah tin itu ungkapan dari kota Damaskus, ya, kota Damaskus. Sedangkan buah zaitun adalah ungkapan dari kota Baitul Maqdis, ya, kota Baitul Maqdis di mana Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Damaskus adalah Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya yang membangkang saat itu. Ya, itulah hubungannya. Kenapa buah tin dan buah zaitun ada di dalam surat At-Tin. Nah, ini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kemarin sesuai dengan pertemuan kemarin, sesuai menit belajar kalian ya. Ini kelompok auditory ya, audio. Ini kelompok kinestetik dan ini kelompok visual. Nah, sebelum Bu Guru membagi kalian tugas ya, coba sekarang kalian semuanya perhatikan lagi yang ada di layar. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai pada surat At-Tin ya. Ya, coba perhatikan yang ada di layar. Ya, Bu Guru akan membacakan terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita baca bersama-sama. Paham ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa dhuri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bittin alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ayo kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa dhuri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Faradadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bittin alaihissallahu biahkamil
ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Aku kelas 4 yang soleh-soleha. Ya, kita setiap membaca Al-Quran harus memperhatikan panjang pendeknya huruf Al-Quran, ya. Jangan sampai salah dalam membacanya. Takutnya kalau kita salah dalam membaca menyebabkan artinya juga ikut salah, ya. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar mengenal ilmu tajwid, ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ilmu tajwid, salah satunya hukum bacaan non sukun, ya, dan tanwin. Ya, ini bacaan non sukun dan tanwin ada beberapa. Yang pertama namanya idhar. Yang kedua namanya idgham bi gunnah. Kemudian ada idgham bila gunnah. Kemudian iklab dan yang terakhir adalah ikhfa. Apa saja hurufnya idhar? Itu ada ya. Ha, alif, ain, ghin, ha. Ya, idhar dibaca jelas. Ya, cara membacanya bagaimana? Bunyi nunnya, n-nya tetap dibaca jelas terang, ya. Kemudian idgham bi gunnah, apa saja hurufnya? Mim, wawu, nun, ya. Cara membacanya bagaimana? Bunyi n-nya masuk dengung mengikuti bunyi huruf yang ditemui berikutnya, berdengung, ya. Kemudian yang ketiga bacaan idgham bila gunnah. Hurufnya ada dua. Apa saja? Lam dan ro. Cara membacanya bunyi nunnya, n-nya masuk dengan tak dengung mengikuti huruf yang ditemui berikutnya. Yang keempat bacaan iklab apa? Yang satu hurufnya ba. Bunyi n-nya berubah menjadi m. Yang terakhir, bacaan ikhfa, hurufnya jumlahnya ada 15. Berarti selain hurufnya idhar, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, dan iklab. Selain itu berarti hurufnya ikhfa. Terus, apa saja sih Bu contohnya? Ini adalah contohnya anak-anak, ya. Bacaan idhar, contohnya tayran ababil, ya. Tayran ababil. Ya, ada tanwin fathah bertemu dengan alif. Alif adalah salah satu hurufnya idhar, ya. Harus dibaca jelas. Tayran ababil. Yang kedua bacaan ikhfa, mil sijil, ya. Ada non sukun bertemu dengan huruf sin, ya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian setelah kita belajar mengenai hukum bacaan non sukun dan tanwin yang ada pada surat Atin, sekarang kita belajar apa saja kandungan isi yang terdapat pada surat Atin, ya. Apa saja sih kandungannya? Yang pertama, ya. Manusia diciptakan oleh Allah, ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang paling sempurna, diberi fisik yang begitu lengkap, kemudian diberi akal untuk berpikir. Yang kedua, ya, hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan mendapatkan pahala tiada putusnya. Yang ketiga, ya, pada surat Atin ini menekankan, ya, kepercayaan dan keyakinan kita pada agama Islam. Kemudian selanjutnya pada surat Atin ini juga menekankan bahwa, ya, kota Mekah ini adalah pusat agama Islam sekaligus sebagai kota suci bagi umat Islam. Kemudian, ya, yang terakhir juga pada surat Atin menjelaskan bahwa kita harus menjaga dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana, sudah paham? Ya, nah anak-anak, karena kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, ya, sesuai dengan minat belajar kalian. Ini kelompok visual, ini kelompok kinestetik, dan ini kelompok audio. Nah, sekarang Bu Guru akan
membagi lembar kerja LKPD ya kepada masing-masing kelompok ya. Nanti kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing, kalian diskusikan bersama-sama ya. Bu Guru bagi ya. Kelompok visual, kelompok kinestetik, kelompok auditory. Nah, anak-anak ya, kalian amati LKPD yang sudah Bu Guru bagikan ya. Nanti kalian diskusikan ya, kerjakan dengan kelompok kalian ya. Nanti misal ada kesulitan boleh ditanyakan dengan Bu Guru ya. Jawabannya langsung bisa ditulis di LKPD dan ya. Dan untuk estetik nanti karena tidak cukup, nanti Bu Guru bagikan kertas ini ya. Jawabannya langsung ditaruh di sini aja. Nah, di depan kalian sudah ada materi pembelajaran ya. Ini kelompok audio nanti melihat materinya melalui video yang sudah Bu Guru sediakan di laptop. Kemudian ini kelompok kinestetik ya. Nanti ini kalian ya, ini ada potongan ayat dari surat At-Tin, nanti kalian tempelkan di lembar kertas ini. Dan ini kelompok visual, kalian nanti bisa melihat materinya melalui LKS atau buku bacaan dan juz amma. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah paham? Sudah paham? Cara mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Ya, ini dibaca dulu Mbak Adel. Tuliskan surat At-Tin dengan lengkap. Berarti nomor 1 menulis surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nggak usah ini aja. Ya, bes 1 ya. Ini ya. Ini. Ya, sini. Bagaimana? Kelompok visual sudah paham petunjuk yang ada di LKPD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditory akan mempresentasikan tugas kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nomor 1, contoh bacaan tajwid. Nomor 1, lafaz khalaqnal insana fi bacaan tajwid ihfa. Nomor 2, ajrun ghairu mamnun. Nih, bacaan tajwid idhar. Tuliskan kandungan isi surat At-Tin. 1. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hanya orang yang beriman yang akan mendapat pahala yang tidak terputus. 3. Surat At-Tin juga menekankan pentingnya kepercayaan. 4. Surat At-Tin juga menekankan pentingnya kata Mekah. 5. Surat At-Tin juga menekankan pentingnya memelihara lingkungan hidup.
Sudah selesai untuk kelompok audio? Ya, tadi sudah bagus sekali ya. Tadi sudah menghafal surat Atin. Bu Guru juga lihat juga sudah menulis, kemudian juga sudah menyebutkan contoh hukum bacaan tajwidnya apa saja. Terus juga sudah menjelaskan tentang kandungan isi yang ada pada surat Atin. Mungkin dari kelompok yang lain yang ingin bertanya silakan. Oh, silakan Pak Juan. Sebentar ya. Bu, tolong bacakan lagi surat kandungan isi dari ayat Atin 1 sampai 8. Ya. Untuk kelompok audio dari Mas Johan ya, dia bertanya untuk dibacakan lagi kandungan isi surat Atin karena tadi tidak begitu jelas gitu ya. Ya, coba dibaca lagi Mbak. Kandungan aja, kandungan isinya aja tadi pertanyaannya. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapat pahala yang tidak terputus. Ya. 3. Surat Atin juga menekankan pentingnya kepercayaan. Ya. 4. Surat Atin juga menekankan pentingnya kota Mekah. Ya. 5. Surat Atin juga menekankan pentingnya memelihara lingkungan. Sudah bagaimana Mas Juan? Sudah jelas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok audio tari. Ya, silakan duduk kembali untuk kelompok audio tari. Ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ini dilihat ya. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Sedikit ke atas ya Bapak Mbak. Nah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak terputus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Isi kandungan surat Atin. 1. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan diberi kehormatan sebagai makhluk pilihan Allah. 2. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. 3. Surat Atin juga menekankan pentingnya kepercayaan kota Mekah sebagai keyakinan pada agama Islam. Sudah? Sudah. Nah, bagus sekali ya dari kelompok kinestetik ya. Tadi sudah membacakan surat Atin, juga sudah membacakan terjemahannya, juga sudah menjelaskan kandungan isi yang terdapat pada surat Atin. Mungkin dari kelompok yang lain yang ingin bertanya silakan angkat tangan.
Oh, silakan Mbak Anissa. Bu, tolong bacakan lagi isi kandungan surat Atin 1-8 karena tadi tidak jelas. Oh iya. Dari Mbak Anissa, ya, tolong bacakan lagi kandungan isi surat Atin. Tadi tidak begitu jelas. 1. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan diberi kehormatan sebagai makhluk pilihan Allah. 2. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. 3. Surat Atin juga menekankan perlindungannya kepercayaan kota Mekah sebagai keyakinan pada agama Islam. Ya. Bagaimana Mbak Anissa, sudah jelas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan duduk kembali. Kelompok kinestetik. Oke, sekarang kelompok terakhir ya, berarti kelompok visual. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. 2. Tuliskan terjemahan potongan ayat Atin di bawah. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Contoh hukum bacaan tajwid. Insana ihfa, ajrun ghairu idhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok visual sudah bagus sekali ya. Tadi juga sudah membacakan surat Atin beserta terjemahannya. Kemudian juga sudah menyebutkan hukum bacaan tajwidnya. Nah, kira-kira dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Oh, silakan Mbak Sinta. Ini maka ini mic-nya. Tolong bacakan lagi surat Atin ayat 3. Oh iya. Dari Mbak Sinta, tolong bacakan lagi ayat 3 dari surat Atin. Benar begitu Mbak Sinta? Ayat 3. Wahadal baladil amin. Ya. Bagaimana Mbak Sinta, sudah jelas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan duduk kembali kelompok visual. Nah, anak-anak, semuanya sudah presentasi dengan baik ya, sudah bagus pemahamannya. Bu Guru akan sedikit menjelaskan kandungan isi dalam surat Atin ayat 1-8. Yang pertama adalah menekankan kepercayaan kita dan keyakinan bahwa pada agama Islam. Kemudian yang kedua, ya, menekankan bahwa kota Mekah adalah kota pusatnya umat Islam. Ya, Islam. Yang ketiga, bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
baiknya. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, ya, orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Itulah kandungan yang terdapat pada surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak, berikutnya mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi kita sudah membaca surat At-Tin. Kemudian juga kita sudah belajar hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ada apa saja tadi? Idhar, ikhfa, idgham bi guna, idgham bila guna, iqlab dan ikhfa. Dan tadi juga sudah belajar mengenai contoh-contoh hukum bacaan tajwid yang ada pada surat At-Tin. Kemudian kita belajar apa lagi tadi? Kita juga belajar memahami ya kandungan isi yang terdapat pada surat At-Tin. Kemudian juga kita tadi sudah latihan menulis ya, menulis surat At-Tin dengan baik. Pastinya kalian anak-anak semuanya kelas 4 sudah hafal semuanya ya. Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak sekarang untuk menguji pemahaman materi kalian pada pertemuan hari ini, Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi ini ya nanti kalian kerjakan secara individual ya. Secara mandiri satu-satu dikerjakan secara teliti dan seksama. Bu Guru bagikan ya. Refleksikan pembelajaran hari ini ya, tujuannya untuk perbaikan kedepannya agar lebih baik lagi. Nah, Bu Guru nanti akan membagikan sebuah kertas berwarna ini ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Guru tayangkan di layar. Nanti kalian jawab ya. Ada beberapa pertanyaan, jawabannya nanti kalian tulis di lembar kertas berwarna ini ya. Nah, anak-anak yang sudah boleh ditempelkan ke papan tulis ya. Semuanya. Silakan ditempelkan ke papan tulis. Ya. Bu Guru bacakan salah satu ya. Ya, jawabannya ada yang sudah dapat, sudah menyukai, iya. Ya. Sudah dapat ya, mayoritas sudah paham semuanya ya. Ya, alhamdulillah sudah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya kalian nanti pelajari di rumah ya. Halaman 60 tentang materi tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan ya. Nah, sekarang pesan moral apa yang dapat kita petik pada pembelajaran hari ini apa? Ya, pesan moral yang bisa kita petik adalah pada surat At-Tin mengingatkan kepada manusia bahwa kita harus beriman dan beramal soleh supaya apa? Terhindar dari hukuman di akhirat ya. Itulah pesan moral yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, anak-anakku, karena jam pelajaran pendidikan agama Islam sudah selesai, sudah habis. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Selamat bertemu minggu depannya lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.